Beberapa waktu lalu, saya nonton konten YouTube-nya Reza Indragiri. Dalam video itu, Reza, seorang ahli psikologi forensik, memperkenalkan istilah baru, Gibran Anxiety Syndrome. Katanya, kehadiran Gibran di kursi wakil presiden selama 1 tahun ini bikin dia cemas. Tapi dari cara bicaranya, tidak terlihat sama sekali kecemasan itu. Yang cemas justru saya, karena terlihat Reza Indragiri gagal paham terhadap konstitusi kita. Itulah kenapa saya menyebutnya Reza Indragiri Anxiety Syndrome. Oke, kita lihat dulu cuplikan videonya. Di papan catur, musuh bebuyutan saya, ya Neza, anak bungsu saya. Karena sering saya bikin KO, dia protes. Raja, beban, tak ada gunanya. Beban, tak ada gunanya. Kok saya malah jadi ingat Gibran ya? Lihat nih, gak cukur, kotor, berantakan, kumuh. Apa boleh buat barangkali ini gejala karena selama 1 tahun terakhir ini saya mengidap apa yang saya sebut sebagai Gibran Anxiety Syndrome. Sindroma kecemasan akibat Gibran. Ini bukan istilah asli dari saya sebetulnya. Justru orang Amerika, para ilmuwan Amerika, bidang kejiwaan di sana yang memperkenalkan istilah populer Trump Anxiety Syndrome. Istilah ini untuk menunjukkan betapa publik Amerika Serikat mengalami tekanan batin luar biasa, stres yang hebat. Akibat apa? Akibat memikirkan jangan-jangan nasib kita sebagai orang Amerika akan parah, ambruk, kacau total akibat dipimpin oleh seorang Donald Trump. Mas Reza, Anda ini pura-pura nggak tahu atau benar-benar gagal paham? Mari kita mulai dari akar masalahnya. Reza menyamakan fenomena Gibran Anxiety Syndrome dengan Trump Anxiety Syndrome, yakni kecemasan masyarakat Amerika terhadap sosok Trump. Masalahnya, analogi itu gagal total. Trump Anxiety Syndrome muncul di Amerika karena kebijakan Trump langsung mengguncang kehidupan publik. Kebijakan imigrasi yang rasis, perang dagang, retorika penuh kebencian, bahkan pernyataan absurd seperti COVID akan hilang seperti mukjizat. Publik di sana tentu saja cemas, karena Trump berkuasa penuh sebagai presiden. Setiap ucapannya bisa jadi keputusan negara. Tapi Gibran, ia wakil presiden. Dalam sistem presidensial, yang memegang kendali pemerintahan adalah presiden. Konstitusi kita menyebut jelas, wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dan menggantikan presiden bila berhalangan. Kewenangan spesifiknya pun tergantung mandat dari presiden. Artinya, fungsi wapres bukan pengambil keputusan tertinggi, tapi co-pilot, pelengkap, bukan pengendali. Jadi, kalau mau merujuk ke Amerika, istilah yang benar mestinya Prabowo Anxiety Syndrome, bukan Gibran Anxiety Syndrome. Tapi, entah kenapa, Reza Indragiri memilih nama Gibran. Takut sama Prabowo? Atau gak suka aja sama Gibran? Di menit berikutnya, Reza menyebut Gibran sebagai kerikil dalam pemerintahan Prabowo. Sebabnya, sepele. Karena laporannya di nomor pengaduan lapor Wapres tidak direspon. Masalahnya, laporan yang dilakukan oleh Reza itu bukan aduan serius. Ia melaporkan akun Fufu Fafa. Loh, ini kan jelas-jelas lelucon internet. Pura-pura polos, padahal konteksnya sindiran. Dan ketika laporannya tidak dijawab, Reza justru menjadikannya dasar untuk menilai bahwa Gibran adalah kerikil dalam sepatu pemerintahan. Padahal, yang dilaporkan saja tidak pantas ditanggapi. Bayangkan, seorang kriminolog menguji kecepatan tanggapan Wapres dengan mengirim laporan iseng. Ini seperti menilai kecerdasan ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Tak berhenti di situ. Ia lalu menanyakan di mana dialer SMK terdekat di Jakarta. Pertanyaannya lucu, tapi arahnya jelas, ngeledek. Dan ketika tidak dibalas, ia simpulkan
Gibran tidak responsif. Mas Reza, Wapres bukan sales mobil. Dan kantor Wapres bukan pos aduan satir. Kalau mau diskusi serius, buatlah argumen. Kalau mau stand up, ya jangan di kanal politik. Selanjutnya, Reza ngomong soal gaji. Katanya, Gibran digaji ratusan juta, tapi nggak kelihatan kerjanya. Argumen ini klasik, menilai kerja pejabat cuma dari sorotan kamera. Padahal kerja di level Wapres tidak selalu media jenik. Ia berperan di koordinasi lintas sektor, pangan, ekonomi daerah, UMKM, hingga kebijakan anak muda. Tak semua kerja politik butuh panggung. Tak semua hasil harus tampil di kamera. Dan kalau Reza bilang, selama ini hanya Yusuf Kala yang tampak bekerja, ya memang, karena SBY ketika itu memberi ruang besar kepada JK untuk tampil. Tapi itu kemudian juga jadi pelajaran. Di periode berikutnya, SBY meninggalkan JK dan memilih Budiono, sosok akademis yang justru sangat tidak menonjol. Artinya, terlalu aktif pun bisa menciptakan matahari kembar dalam pemerintahan. Dan itu tidak sehat. Makanya, posisi Wapres memang dirancang sebagai pembantu, bukan pesaing presiden. Jadi, kalau Reza menilai Gibran tak punya peran, masalahnya bukan di Gibran, tapi di sistem presidensil itu sendiri. Saya yakin Reza Indragiri bukannya nggak tahu itu. Dalam videonya sendiri, ia mengutip ungkapan populer. Wakil presiden adalah posisi paling tidak signifikan di dunia. Tapi, ungkapan itu justru dia jadikan dasar pijakan supaya Gibran mengundurkan diri saja. Logika macam apa itu? Karena jabatannya tidak signifikan, maka harus mundur. Kalau gitu, semua wapres di dunia harus mundur dong. Ini asli aneh sih. Reza memakai teori politik yang mana, saya nggak tahu. Rasanya, tak ada dalam literatur politik manapun. Lucu tapi juga tragis. Karena kritik seperti ini tidak sedang membela publik, tapi sedang mencari pembenaran untuk sebuah, ya mungkin ketidaksukaan pribadi. Menyuruh orang mundur karena tidak sesuai selera pribadi, itu bukan kritik intelektual. Itu arogansi personal. Faktanya, Gibran bukan diangkat. Dia dipilih oleh 96 juta rakyat Indonesia, bareng Prabowo. Ia punya legitimasi langsung dari rakyat. Dan menurut survei Poltreking, tingkat kepuasan publik terhadap Gibran 71,4%. Hanya sedikit di bawah Presiden Prabowo, 78,3%. Artinya apa? Gibran anxiety syndrome itu cuma ilusi. Apalagi Prabowo anxiety syndrome. Lebih dari 2/3 rakyat menyatakan puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran. Itulah gambaran realitas saat ini. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah bilang, intelektual sering percaya bahwa pengetahuannya memberinya hak untuk menentukan kebenaran sosial. Dan disitulah inti masalah Reza. Bukan soal Gibran, tapi soal ego intelektual. Kecemasan melihat anak muda duduk di kursi penting. Karena itu terasa seperti ancaman, bukan bagi bangsa, tapi bagi rasa superioritas diri. Jadi, kalau ada yang benar-benar menderita Gibran anxiety syndrome, itu bukan publik, itu Reza sendiri. Mas Reza, meskipun kali ini analisis Anda meleset, saya nggak akan menyuruh Anda mundur dari dunia analisis politik. Tapi mungkin lebih baik tetap fokus di bidang yang Anda kuasai, psikologi forensik. Di sana, Anda memang hebat. Saya Beni Yatullah, sampai jumpa.